Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di sisi lain lembah, serangkaian binatang aneh dengan ukuran berbeda menyerbu ke arah Sichuan Kong dan Taois Xie. Beberapa dari mereka memiliki sisik di sekujur tubuhnya, beberapa memiliki tanduk bertulang di kepala, dan beberapa diselimuti kabut hitam. Mereka semua menyerbu ke arah Sichuan Kong dan Taois Xie dengan hiruk-pikuk. Setiap binatang yang lebih lemah yang mencoba melarikan diri di sepanjang jalan diinjak-injak sampai mati oleh binatang buas ini, dan bau darah dan darah kental tercium di udara tanpa henti. Syukurlah, aura mereka tidak terlalu kuat. Sepertinya kita belum memprovokasi binatang buas yang merepotkan itu, jadi kita seharusnya bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Aku hanya khawatir kita harus membuang terlalu banyak waktu, Sichuan Kong bergumam saat dia melihat gelombang binatang yang datang. Begitu suaranya menghilang, dia turun sambil melambaikan tangannya di udara dengan cepat. Sinar cahaya ditembakkan, masing-masing berisi pelat formasi dan bendera formasi. Mereka terbang menuju jalan di mana binatang buas itu bergegas dan terus mengaturnya. Bangkit! Sichuan Kong membuat segel tangan saat dia melepaskan raungan yang menggelegar. Begitu suaranya jatuh, cahaya putih keperakan tiba-tiba menyala dan bangkit dari tanah, langsung membentuk penghalang ruang besar yang lebarnya ratusan kaki. Itu terhubung dari satu ujung lembah ke ujung lainnya, membangun dinding cahaya perak. Dengan ledakan keras, kera hitam raksasa adalah yang pertama tiba dan dengan keras bertabrakan dengan dinding cahaya perak. Seluruh dinding cahaya bergetar hebat, dan cahaya perak yang menyilaukan runtuh dan tersebar. Namun, tembok itu tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada sedikit pun bekasnya yang pecah. Aura kera hitam raksasa itu hanya pada tahap awal dewa sejati, dan sedikit kemarahan melintas di matanya saat ia mengayunkan lengannya ke arah dinding cahaya perak. Setelah itu, piton biru raksasa dan laba-laba biru dan ungu juga menyerbu dan mulai menabrak dinding, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, dinding cahaya perak tetap tidak terluka sama sekali. Sichuan Kong menghela nafas lega saat dia melirik ke dinding cahaya perak, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya aku tidak harus bergantung pada Immortal Essence Stone untuk bertahan hidup lagi, katanya sambil membuat segel tangan dan menutup matanya untuk bermeditasi. Sementara itu, Taois Xie sedikit lega melihat tindakan Sichuan Kong, dan dia menyimpan pedang petir sebelum mengambil labu dari pinggangnya. Dia membalikkan labu sebelum menepuk bagian bawah labu. Pusaran cahaya tiba-tiba muncul di mulut labu. Cahaya kuning bersinar terang, dan kacang kuning tua jatuh dari labu seperti hujan, jatuh ke tanah satu demi satu. Terdengar rentetan ledakan yang terdengar seperti hujan yang menerpa daun pisang. Semua kacang bersinar terang, dan saat mereka mendarat di tanah, kilat menyambar, lalu berubah menjadi tentara Dao yang tingginya 10 kaki. Setiap orang dari mereka mengenakan baju besi sederhana dan tanpa hiasan yang bertuliskan banyak tanda jimat petir. Beberapa ratus dari mereka berdiri dalam formasi persegi yang teratur, dan totalnya ada lebih dari 10 formasi persegi. Mereka masing-masing memegang senjata di tangannya, lalu keluar dari ngarai dengan tertib seperti formasi militer terkuat dari dinasti Fana. Meskipun prajurit Dao diam, suara langkah kaki teratur mereka mengejutkan seperti guntur. Setelah menabrak banjir binatang buas, mereka segera membelah binatang itu menjadi puluhan kelompok dan mengepungnya. Tentara Dao lapis baja petir sedikit lebih lemah dari binatang mutan ini dalam hal kekuatan tempur individu, tetapi kerja tim mereka memungkinkan untuk dengan cepat menang, dan binatang mutan yang menyerbu ke lembah semuanya melolong dengan kesedihan. Taois Xie melayang di udara dan memandang ke hutan di kejauhan dengan alisnya yang berkerut. Ada awan debu mengepul di sana, dan tampaknya sejumlah besar binatang buas berkumpul menuju lembah. Dia melihat ke atas ke langit dengan alisnya berkerut erat,
dan tatapan yang mengingatkan melintas di matanya, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berbalik ke arah Han Li. Pada saat ini, mata Han Li tertutup rapat, dan dia sepertinya sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, dan ki spiritual langit dan bumi di sekelilingnya telah membentuk pusaran putih besar. Fluktuasi ki spiritual yang sangat besar melonjak ke langit, terhubung dengan awan gelap di langit, dan seolah-olah sebuah pilar besar telah didirikan di dalam lembah. Di tengah pusaran, tubuh Han Li terangkat ke udara oleh ki spiritual, dan titik akupunturnya berkedip seperti cahaya bintang. Kulitnya sehalus batu giok, dan tulang serta meridiannya hampir sepenuhnya terlihat, dan berkilauan dengan kilau keemasan yang samar. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya, dan memuntahkan seteguk ki hitam keruh. Awan putih bergelombang di sekitarnya seperti minyak tanah yang disiram dengan percikan api, dan tiba-tiba meledak menjadi api. Awan putih melonjak hebat, dan seolah-olah bola api putih yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di dalamnya. Bola-bola api putih ini tak henti-hentinya menghanguskan tubuh Han Li, menyebabkan tubuhnya menjadi semakin tembus cahaya. Pada saat ini, awan hitam pekat di atas api putih mulai menyala, dan tampak ada pancaran 5 warna yang bersinar darinya, menghadirkan pemandangan awan dan awan kemerahan yang menyenangkan. Pada akhirnya, apa yang diinginkan Dewa Primordial adalah tubuh abadi murni yang semurni sepotong batu giok tanpa cacat. Dalam hal kekuatan fisik, secara alami jauh lebih unggul dari Dewa Emas. Setiap gerakannya lebih kuat, dan indera spiritual serta pemikiran ilahinya juga dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dasarnya adalah bahwa spiritualitas tubuh telah kembali ke keadaan semula, dan itu lebih sesuai dengan langit dan bumi, Dao Agung, dan Dharma. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami dan menampung kekuatan Dharma. Dapat dikatakan bahwa tingkat kemurnian tubuh Dewa Primordial secara langsung memengaruhi seberapa jauh dia dapat menempuh jalan untuk memahami Dharma dan mengembangkan Dao Agung. Dan alasan mengapa Han Li dapat memicu pemandangan yang luar biasa dari ki spiritual langit dan bumi secara alami terkait dengan pengalamannya sebelumnya di 4 kolam guntur. Si Chuan Kong tertarik dengan gejolak langit dan bumi yang disebabkan oleh Han Li, jadi dia bangun dari meditasinya lalu menatapnya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, "Kamu benar-benar bisa menggambar pemandangan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari rekan Daois Li, kamu selalu bisa melakukan beberapa hal yang sangat mengejutkan." Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke dinding perak dan tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat bahwa laba-laba keunguan, terlepas dari ukurannya, semuanya menembakkan jaring laba-laba berwarna-warni ke dinding. Dindingnya ditutupi lumut dan rumput liar, dan laba-laba ular hijau juga memanjat jaring laba-laba. Dengan raungan liar, kera hitam memanjat jaring raksasa yang ditembakkan oleh laba-laba keunguan terbesar, dan dengan dukungan lengannya, ia membalik dinding perak. Air liur menetes dari mulutnya, dan dengan cahaya merah haus darah berkedip di matanya, ia langsung menerkam Han Li. Namun, sebelum ia memiliki kesempatan untuk turun, seberkas cahaya perak tiba-tiba melintas, dan kepalanya meledak di tengah dentuman keras, mengirimkan hamparan darah merah yang berceceran di seluruh tanah. Kematian kera raksasa tidak berpengaruh pada binatang lain, dan mereka semua terus menyerang ke arah tembok perak tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Di dalam kabut tebal jauh di dalam lembah, serangkaian sosok raksasa juga secara bertahap menjadi lebih jelas. "Kamu seharusnya memanggilku rekan Daois Xie, kan, rekan Daois?" Si Chuan Kong bertanya saat dia naik ke udara. Daois Xie tidak menjawab dan hanya menoleh untuk menilai dia tanpa ekspresi. Sepertinya saudara Li tidak akan bisa keluar dari pengasingan dalam waktu dekat. Semakin banyak binatang akan tertarik ke pegunungan ini oleh turbulensi ki asal dunia di sini,
dan mereka hanya akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, jadi kita harus bekerja sama untuk memastikan keselamatannya. Karena itu, Anda tidak perlu terlalu waspada terhadap saya tidak berniat menyakiti saudara Li, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Tao Xie hanya mengangguk setelah mendengar ini dan tidak mengatakan apapun. Kuharap aku tidak membuat kerugian kali ini. Si Chuan Kong menghela nafas dengan senyum pasrah. Setelah itu, dia terbang dan mendarat di dinding perak. Dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah cermin perak seukuran kepala manusia muncul di telapak tangannya. Dia membaca mantra dengan satu tangan, dan cermin segera mengeluarkan sinar cahaya perak ke arah ular hijau dan laba-laba yang memanjat tembok kota. Dimanapun sinar cahaya lewat, tubuh binatang buas itu akan meledak, dan lendir serta darah yang bau akan terjalin. Tao Xie menarik pandangannya dan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan lagi saat petir berderak di sekitarnya. Tubuhnya kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah di mulut lembah sebelum menghilang ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, suara gemuruh datang dari tanah ketika ratusan sinar petir melonjak dari bawah seperti air mancur, dan mereka meledakkan tanah di pintu masuk lembah ke titik asap dan debu membubung ke udara lalu menghancurkannya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang baru saja mencapai mulut lembah ditangkap oleh geyser petir dan terbunuh. Sebuah lubang besar meledak terbuka di tanah, dan kelabang seputih salju yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dengan keras keluar dari tanah. Tubuhnya terbang setinggi 1000 kaki di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Semua persendian di tubuhnya patah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah hijau tua yang sangat bau. Di atas kepalanya, Dao Xie perlahan menarik pedang petirnya, yang telah tertusuk ke karapas kelabang. Tentara Dao lapis baja petir telah melenyapkan semua binatang buas di lembah, dan mereka tidak menderita banyak korban. Di bawah komando Tao Xie, mereka mulai berkumpul di pintu masuk lembah, membentuk garis pertahanan yang rapat. Lebih dari 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Gemuruh dentuman terdengar di udara di atas lembah saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam awan. Seekor ular bersayap raksasa setengah tersembunyi di dalam awan, dan seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya merah saat mengeluarkan garis-garis cahaya hitam dari mulutnya ke segala arah. Di belakang awan, ada sosok dengan busur petir emas yang berputar di sekitar tubuhnya, dan dia memegang sepasang pedang kuno yang terus-menerus menyerang tubuh ular itu. Tubuhnya berkedip sangat cepat, dan setiap kali dia muncul, dia akan meninggalkan luka besar di tubuh ular bersayap itu. Mata hijau ular itu dipenuhi dengan kebencian, tetapi ia sama sekali tidak mampu mengimbangi tubuh besarnya dan kecepatan pria itu. Pada saat itu, sambaran petir menyambar dan sosok itu tiba-tiba muncul di punggung ular bersayap itu. Bilah panjang di tangannya menebas pada saat bersamaan. 2 bilah besar yang terkondensasi dari petir jatuh di pangkal sayap ular bersayap dan dengan keras memotongnya. Seberkas cahaya merah menusuk ditembakkan saat sayap ular itu dipotong, dan dia melepaskan ratapan sedih saat tubuhnya jatuh ke lembah. Pada saat ini, di dalam ngarai hijau tua, tanah ditutupi dengan mayat binatang kosmos yang hancur sejauh mata memandang, dan darah hitam legam mengalir kemana-mana. Banyak genangan darah telah terkumpul di samping banyak mayat besar, dan bahkan ada mayat beberapa binatang kecil yang mengambang di dalamnya. Itu seperti pemandangan neraka. Ular bersayap itu menabrak genangan darah yang dalam dengan radius 1000 kaki. Tubuhnya berjuang tanpa henti, dan darah hitam bau yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Petir emas mengikuti dari belakang, jatuh dari langit dan menabrak kepalanya. Baru pada saat itulah tubuh ular itu melemah dan berangsur-angsur jatuh ke tanah. Cahaya keemasan turun, dan seorang pria berjubah Tao terungkap, itu tidak lain adalah Tao Xie. Dia mengeluarkan pedangnya dari tubuh ular, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum melihat ke langit.
Sudah ada dua tumpukan besar mayat yang menumpuk di pintu masuk dan bagian dalam lembah. Sekilas orang tidak bisa melihat ujungnya. Di bawah penghalang, jumlah binatang buas yang menyerang dari tanah sangat berkurang. Hanya beberapa eksistensi yang kuat yang masih bisa mengandalkan sifat ganas untuk memanjat gunung mayat untuk membunuh jalannya. Di dalam lembah, tanah telah diwarnai dengan darah dalam jumlah besar, membentuk danau darah yang radiusnya mendekati 50 km. Ada mayat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di permukaan danau, dan udaranya sangat busuk. Di tengah danau, ada kuncup teratai putih yang terbentuk dari kekuatan spiritual abadi yang murni. Kelopaknya tertutup, dan tubuh Han Li diselimuti kelopak bunga teratai. Yang paling luar biasa adalah bahwa darah di sekitar kuncup teratai tampaknya telah dinodai oleh kekuatan spiritual yang abadi, dan tetap mempertahankan warna merah cerahnya. Tidak ada mayat yang mengapung di dekatnya, juga tidak ada bau busuk yang keluar darinya. Di langit 30 km di atas kuncup teratai, seluruh tubuh si Chuan Kong bermandikan darah, dan pakaiannya ternoda-noda. Dia memegang tombak perak di tangannya saat dia melawan 3 Great Demon yang sangat besar dan ganas pada saat yang bersamaan. Tao Xie tidak tahu berapa kali binatang buas ini menyerang dalam beberapa bulan terakhir. Yang dia tahu hanyalah bahwa prajurit Dao lapis baja petir yang dipelihara Han Li telah habis setengah bulan yang lalu. Si Chuan Kong juga telah menggunakan semua jimat dan pelat formasinya. Bahkan beberapa harta sihirnya telah dihancurkan. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa di pinggiran lembah, masih ada beberapa iblis besar yang bahkan lebih kuat dari ular bersayap yang tertidur, menunggu mereka berdua kehabisan tenaga sebelum meluncurkan serangan terakhirnya. Tao Xie memandang si Chuan Kong dengan ekspresi kontemplatif. Pada awalnya, dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan padanya. Hanya setelah mereka bertarung berdampingan beberapa kali, pendapatnya tentang dia sedikit berubah. Dia tidak yakin apakah situasi ini akan berlanjut. Tepat pada saat ini, gemuruh keras terdengar. Kodok salju putih berukuran lebih dari 1000 kaki tiba-tiba melompat dari sisi lain gunung mayat sebelum melompat ke udara. Kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan pusaran angin glasial yang meluncur langsung ke arah si Chuan Kong. Si Chuan Kong baru saja memaksa mundur serangan herring iblis berkepala 3, jadi dia tidak punya waktu untuk membela diri dan tersapu oleh angin glasial. Tubuhnya hampir seketika membeku oleh lapisan es putih, dan dia jatuh ke tanah. Brengsek, seru Tao Xie saat dia buru-buru bergegas menuju tempat dia mendarat. Binatang iblis ini telah meluncurkan serangan diam-diam lebih awal dari yang dia perkirakan. Serangkaian binatang iblis besar mulai muncul dari gunung mayat di kedua sisi. Semuanya memiliki aura dewa emas tahap awal, dan yang paling kuat di antara mereka, kelabang iblis bermata 100, adalah abadi emas akhir. Di masa lalu, si Chuan Kong dan Tao Xie tidak perlu takut menghadapi serangan seperti itu, tetapi mereka telah melawan binatang iblis ini selama lebih dari 3 bulan sekarang, dan mereka telah mengeluarkan energi yang tak terbayangkan. Tidak akan sulit bagi mereka untuk kabur sekarang, tapi jika mereka terus bertarung, hasilnya akan mengerikan. Tepat pada saat ini, suara nafas panjang terdengar dari dalam danau merah, atau lebih tepatnya, dari dalam kelopak teratai putih bersalju. Setelah itu, seolah-olah seseorang baru saja bangun dari tidur siang dan menguap. Suara yang seharusnya selembut nyamuk ditransmisikan oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang berasal dari kelopak teratai, tetapi terdengar jelas, seolah-olah berdering di hati Tao Xie. Di sisi lain, dalam genangan darah, si Chuan Kong, yang masih membeku dalam sebongkah kristal es seputih salju, menghela nafas lega, dan berkata dengan desahan ringan. "Kamu akhirnya bangun, Saudara Li." Detik berikutnya, awan gelap terbelah, dan seberkas cahaya bersalju naik ke langit dari danau merah. Dari kuncup teratai seputih salju yang tiba-tiba mekar, sesosok tubuh melayang ke langit seperti pelangi putih.
Dia terbang hingga mencapai ketinggian 10.000 kaki sebelum dia berhenti. Ada hamparan luas cahaya putih menusuk yang memancar dari tubuhnya, sehingga sulit bagi seseorang untuk melihat langsung ke arahnya. Setelah melihat sosok humanoid ini, Tao Xie segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia menghentikan langkahnya. Binatang iblis ganas juga terintimidasi oleh aura yang kuat ini, dan mereka semua berhenti serempak untuk melihat ke atas. Cahaya putih yang menyilaukan di langit berangsur-angsur surut, dan sosok Han Li terungkap. Pada saat ini, dia telah berganti menjadi satu set jubah putih, dan wajahnya telah disembunyikan oleh topeng kuil samsara. Kulitnya sehalus batu giok, dan dia terlihat cukup tampan seperti makhluk abadi. Perubahan aneh ini tidak terjadi dengan cara apapun yang diterapkan pada penampilannya, tetapi oleh aura yang dipancarkannya dari dalam tubuhnya. Dia tampaknya telah mengambil tampilan baru, dan dia mengeluarkan aura dunia lain yang tak terlukiskan. Namun, Han Li tidak terlalu menyukai aura ini. Cahaya biru memudar dari tubuhnya, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, karena dia baru saja membuat terobosan, dia tidak dapat menekan fluktuasi kekuatan spiritual dewa primordial yang berasal dari tubuhnya untuk saat ini. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, dan dengan sedikit pemikiran, 3 pedang hangat awan bambu muncul dengan kilatan cahaya biru. Mereka melayang di sampingnya dan perlahan berputar. Bilah pedang bergetar sedikit, dan semburan petir emas kecil terus-menerus melonjak di ujung pedang, menciptakan percikan emas. Kekuatan hukum petir yang terkandung di dalam pedang tidak bisa lagi ditekan dan akan segera dilepaskan. Han Li mengangkat 2 jari dan dengan lembut melambaikannya saat dia mengucapkan kata pergi. 3 petir emas melintas dengan keras, meninggalkan aura panas di udara sebelum menghilang. Pada saat berikutnya, 3 binatang buas yang terbang tinggi di langit mengeluarkan lolongan yang menyedihkan pada saat yang bersamaan. Kepala mereka diselimuti oleh selembar petir keemasan, dan mereka meledak berkeping-keping dengan ledakan keras. Mayat mereka yang hangus jatuh ke tanah. Katak salju di gunung mayat adalah yang pertama merasakan ada sesuatu yang salah. Itu berbalik dan melompat keluar dari lembah, diikuti oleh binatang buas lainnya. Han Li mengangkat alis saat dia mengangkat tinjunya dan meninju kedua arah yang berbeda. Bam, bam, 2 bayangan tinju hijau raksasa menembus udara dan menabrak dengan keras. Suara ledakan terdengar. 2 tumpukan mayat secara bersamaan merasakan tekanan yang luar biasa, menyebabkan udara bergetar tanpa henti. Katak salju yang melarikan diri lebih dulu tersedot oleh riak yang ditimbulkan oleh bayangan tinju, sedikit demi sedikit ditekan di bawah bayangan tinju. Tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kekacauan berdarah. Binatang buas lainnya tidak dapat melarikan diri, dan mereka meledak dan mati satu demi satu. Di antara mereka, binatang buas dengan kultivasi terkuat hanya mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya untuk memuntahkan beberapa bola-bola api yang berkobar yang mengenai bayangan tinju tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Pada akhirnya, itu juga hancur total. Si Chuan Kong dan Tao Xie telah lama menerima pesan Han Li, dan mereka terbang ke udara untuk menyaksikan adegan ini. Hanya dengan 2 pukulan sederhana, 2 tumpukan mayat yang telah menumpuk di lembah selama 3 bulan langsung rata dengan tanah. Bahkan seluruh lembah telah runtuh dan berubah menjadi danau darah yang sangat besar. Semua binatang buas lainnya yang telah dihalangi oleh tumpukan mayat melarikan diri setelah melihat bahwa semua binatang buas yang kuat telah dibunuh dan fenomena langit dan bumi telah menghilang. Han Li terbang turun dan bersatu kembali dengan si Chuan Kong. Selamat, Saudara Li, basis kultivasi Anda telah maju ke tahap Dewa Primordial. Si Chuan Kong mengucapkan selamat dengan senyuman sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Saya sudah lama menderita Baleful Decline, dan akhirnya saya terbebas darinya hari ini.
Saya ingat bahwa Anda juga telah membersihkan diri Anda dari ki yang sangat buruk di kolam pembersihan yang sangat baik, dan sekarang setelah Anda kembali ke alam keabadian sejati, mengapa Anda tidak segera membuat terobosan seperti saya? Han Li bertanya dengan senyum tipis. Saudara Li mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi situasi orang-orang dari klan saya dalam menerobos ke dunia berikutnya berbeda dengan Anda. Oleh karena itu, tidak aneh jika kita tidak memiliki pertemuan kebetulan yang dimiliki oleh saudara Li. Si Chuan Kong tidak merinci dan berkata dengan samar. Jadi begitu. Han Li tidak tahu apakah si Chuan Kong mengacu pada seluruh ras iblis atau rasnya, jadi dia tidak menyelidiki subjek tersebut. Kakak Li, bagaimana kamu tahu bahwa ini adalah alam keabadian sejati? Si Chuan Kong bertanya dengan tatapan aneh di matanya. Apa maksudmu, saudara Si? Apakah ini bukan alam keabadian sejati? Han Li bertanya dengan heran. Sejujurnya, meskipun ini adalah alam abadi sejati, ini bukan alam abadi sejati, kata si Chuan Kong misterius. Mungkinkah kita berada di alam iblis sejati? Han Li bertanya ragu-ragu. Itulah yang kalian orang-orang di alam abadi sejati menyebutnya, tapi kami lebih suka menyebutnya alam suci, si Chuan Kong mengangguk saat berkata. Aku sudah lama mendengar bahwa meskipun alam abadi sejati ada di alam iblis sejati, ini adalah tempat yang mandiri. Aku tidak menyangka kita akan berada di alam abadi sejati hari ini, kata Han Li sambil tersenyum. Sebenarnya, aku tidak tahu mengapa kita tiba-tiba muncul di sini, tapi aku punya tebakan kasar di hatiku, kata si Chuan Kong dengan sedikit cemberut. Rekan Taoisi, bukankah kamu yang menggunakan pipa perak itu untuk membantu kami menembus ruang dan melarikan diri? Han Li bertanya, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu? Saya percaya bahwa hanya ada satu orang yang dapat menggunakan kekuatan melintasi dunia untuk mengaktifkan Luo Za pipa dan menyelamatkan kita dari dunia debu, dan itu adalah ayah saya, yang juga Raja Iblis yang Anda bicarakan. Si Chuan Kong tersenyum pahit lalu perlahan berkata. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa seolah guntur telah meledak di dalam hatinya. Raja Iblis. Bukankah leluhur tua Mi Luo secara pribadi pergi ke alam iblis sejati untuk meminjam harta? Orang yang menekan banyak leluhur Dao dan menguasai wilayah ras iblis sebagai kultivator Grand Luo. Orang yang dikatakan sebanding dengan leluhur Dao waktu pengadilan surgawi. Dan si Chuan Kong di depannya sebenarnya adalah putra Raja Iblis yang legendaris.